Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan dari yang pertemuan kemarin, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kartu persediaan dan kalian luar biasa, kalian sudah bisa menyelesaikan kartu persediaan, baik pada unit lemari maupun kursi. Berikut kita akan fokus pada pesertaan kartu piutang. Nah, di sini untuk kartu piutang, itu tabelnya seperti ini, kolomnya. Dan langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengisikan terlebih dahulu form-form. Nah, ini kolom-kolom ini, kolom formulir ini, yang berisikan tentang data atau informasi tentang kartu piutang masing-masing kartu piutang tersebut, maksud saya. Jadi pertama adalah nomor rekening, kemudian nama dari apa namanya, dari nama debiturnya, kalau nggak salah tadi di halaman yang pertama ada, kemudian alamatnya, kemudian ini lembar keberapa, dengan syaratnya seperti apa, dan batas kreditnya berapa. Itu semua mulai dari nomor rekening sampai batas kredit itu sudah ada di halaman yang pertama, seperti itu. Oke, mungkin aku akan mengajak terlebih dahulu untuk menunjukkan seperti apa informasinya. Oke, jadi kalau untuk piutang ya, kartu piutang itu menggunakan data customer, seperti itu. Kalau sebelumnya persediaan pasti menggunakan daftar persediaan. Nah, di sini kita menggunakan daftar customer. Di sini yang pertama adalah dari PT Lawu dengan nomor rekeningnya 110, alamatnya Jalan Pasar Mangko Solo, dengan syarat pembayaran 2/10, N/30 sampai dan juga plafon kreditnya 200 juta. Nah, di sini eh, kita tadi sudah mengisikan ya. Nah, berikutnya yang pertama dilakukan adalah mengisi. Setelah itu adalah saldo awal. Ya, jadi sama seperti ketika persediaan. Yang dilakukan pertama adalah mengisi formulir, kemudian adalah mencatat saldo awal. Berapa saldo awalnya? Ya, kita butuh buku besar pembantu piutang. Ya, ini dia, buku besar pembantu piutang. Oke. Kalau kemarin di persediaan adalah buku besar pembantu persediaan seperti ini. Begitupun dengan yang utang nanti. Ini buku besar pembantu piutang. Cara mencarinya sama seperti saldo awal pada kartu persediaan. Silakan dilihat pada kolom saldo yang paling kanan, yang paling bawah, yaitu 20 juta. Pada tanggal 15 September 2023, saldo awalnya adalah pada kartu piutang itu 20 juta. Saldo awal, oke, arahnya adalah kepada debit, yaitu 20 juta. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya, lanjutkan di transaksi berikutnya. Ya, kita masuk ke halaman bukti transaksi ya. Oke, nah ini dia, ada keterangan PT Lawu. Ingat, ini ada bukti kas masuk atau BKM. Oke, nanti untuk bukti kas masuknya adalah pelunasan piutang sebesar 20 juta pada tanggal 20 September. Oke, di sini tanggal fakturnya adalah 1 Oktober 2023. Nah, kita mencatat pelunasan piutang, bukti kas masuk atau BKM. Biasanya aku mencatatnya seperti ini, BKM. Oke, untuk bukti kas masuknya tadi adalah terjadi pelunasan piutang. Artinya di sini pencatatannya adalah 20 juta pada kolom kredit. Sehingga debitnya sama dengan 0. Karena tadi debitnya 20 juta, kemudian dikurangi dengan kreditnya dari bukti kas masuk adalah 20 juta. Karena terjadi pelunasan tadi, maka sisanya adalah 0. Kita bisa mencatatnya dengan menuliskan tanda strip seperti ini. Tidak dengan angka 0. Seperti itu, karena kan bagaimanapun juga kredit itu kan mengurangi saldo debit seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke tanggal berikutnya. Kita nanti tanggalnya mau disesuaikan sendiri ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. PT Lau, ini PT apa tadi? Bentar. Oh iya, pada tanggal 5 Oktober terjadi penjualan kredit. 5 Oktober. Oh ya ini, terjadi penjualan kredit kepada PT Lawu ya. Itu sebesar 13.875.000 yang diperoleh dari jumlah ditambah dengan PPN-nya 11%. Ingat ya, ini tuh FOB destination. Jadi kalian menghitungnya sampai dengan PPN 11%. Oke, jadi 12.500 ditambah dengan 1.375.000 menjadi 13.875.000. Oke, di sini bentar, sepertinya jaringannya terganggu. Di sini ya 13.875.000. Nah, ini berarti debitnya juga sama ya, kalau tadi dimulai dari nol lagi. Kemudian nanti untuk keterangan silakan diisikan ya, disesuaikan sendiri. Kemudian kita ke transaksi berikutnya. Tadi tanggal 20, tanggal 5 ya. Memang harus satu-satu kayak gitu. Kita nyari lagi PT Lawu. Nah ini, dilakukan pengembalian barang. Oke, pada tanggal 10 Oktober 2023, ini namanya fakturnya adalah bukti memorial ya. Bukan nama faktur, tapi nama bukti transaksinya adalah bukti memorial atau BM nanti nyarinya. Di BM 2023 1001 di sini. Itu terjadi pengembalian barang yang dijual kepada PT Lau. Oke, jadi kan tadi cara mencarinya adalah kita mencari yang ada nama PT yang sedang kita catat piutangnya. Nah, di sini adalah PT Lawu. Jadi termasuk transaksinya yaitu pada tanggal 5 Oktober lalu itu ada pengembalian barang. Itu yang dijual kepada PT Lawu itu satu unit dengan totalnya harganya adalah 1.665.000 gitu. Untuk yang seperti ini sampai di total ya 1.665.000. Maka sisa saldonya menjadi 12.210.000. Seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Ingat ya, kemarin sudah aku sampaikan mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Jadi, aku harap kalian udah nggak bingung lagi tentang itu ya. Ini tadi udah. Ya, kita cari lagi yang lawu. Oh ya ini, bukti kas masuk atau BKM. Ini BKM 2023 1002.
tanggal 15 Oktober itu ada bukti kas masuk seperti ini berupa pelunasan piutang, nomornya ini invoice CP sekian. Ini yang dilihat adalah harga fakturnya ya. Ingat, hanya harga fakturnya yang dilihat, yaitu 12.210.000. Nah, tadi ini bukti kas masuk. Tanggalnya silakan ditulis sendiri nanti. Itu adalah berapa tadi? 12.210.000. Artinya tidak ada lagi saldo baik debit maupun kredit, khususnya pada debit ini jelas kosong. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan melihat lagi apakah ada transaksi selanjutnya. Kita akan lihat transaksi berikutnya. Oke, tadi yang terakhir mana tadi? Yang terakhir yang ini. Kemudian kita lanjutkan ke PT Lawu. Mana PT Lawu? Nah ini, PT Lawu. PT Kentingan menjual kepada PT Lawu dengan syarat 2/10 N/30, syarat pengirimannya adalah FOB destination. Oke, 10 lemari sekian dan juga 5 kursi. Di sini kita abaikan ya produknya karena kita tidak mencatat persediaan. Kita fokusnya adalah ke nominal yang ini. Jumlahnya adalah 20 juta, PPN-nya adalah 11%. Berarti totalnya adalah jumlah ditambah PPN 11% sama dengan 22.200.000. Kenapa sampai PPN? Karena FOB destination 22.200.000. Mana tadi? Nih, 22.200.000. Oh iya, masuknya di debit ya. Lupa. Seperti itu. Oke, jadi transaksinya sudah selesai. Ini merupakan transaksi yang terakhir untuk pencatatan kartu piutang dari PT Lawu. Oke, oke. Untuk next pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kartu piutang pada PT Marapi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan di WhatsApp grup yang tersedia. Terima kasih.